化成了刀使，跳啊！ Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang berada di kediaman keluarga Xiao di wilayah Guangling. Di sana Sueyu yang menemui kakak keduanya yaitu Kairan dengan menanyakan apakah sang ayah mengirim surat perintah kepada mereka karena ia takut jika mereka belum mendapatkan perintah dari sang ayah, bukti tentang pembuatan pil Xingjun di desa itu akan dimusnahkan. Oleh karena itu ia akan pergi ke desa tersebut dan memeriksa dengan teliti sekali lagi. Ketika sampai di sana, Sueyu berhasil menemukan bahan untuk membuat pil Xingjun. Namun tiba-tiba ia diserang oleh seorang pendekar berbaju hitam. Lalu tak lama kemudian Kairan bersama Yiren datang ke sana untuk menyelamatkannya. Di sana Yiren begitu marah kepada Sueyu karena pergi ke desa ini seorang diri, sehingga ia memintanya untuk tidak melakukan tindakan bodoh lagi karena sekte Guanli bisa membunuhnya kapan saja. Setelah itu Sueyu menunjukkan sebuah kantong yang di dalamnya terdapat rumput lidah ular yang sangat mirip dengan rumput mutiara, sehingga ia mencurigai jika para penduduk desa keracunan dan menggila akibat memakan rumput ini karena rumput lidah ular merupakan bahan dalam membuat pil Xingjun. Namun di sana Yiren meminta mereka untuk tidak melanjutkan pencarian bukti tersebut karena mereka harus menunggu surat perintah dari sang ayah terlebih dahulu. Kembali kepada Kyusui dan Tang Fang yang masih berada di kota Jinzhong. Di sana Kyusui merasa heran kenapa ia belum melihat kakaknya di kota ini, yang seharusnya setelah Nyonya Besar Wu memerintahkan prajuritnya mengirim surat ke kota Guangling 2 hari yang lalu. Kakaknya sudah sampai di kota ini. Ia yang merasa curiga jika surat tersebut belum sampai kepada kakaknya. Ia lalu memutuskan membeli kuda untuk pergi ke Guangling. Kyusui yang melihat di depan mereka terdapat kuda yang bagus, ia pun ingin membelinya dan pemilik kuda mengatakan kalau kuda itu sangatlah mahal. Lalu di sana Kyusui tak sengaja melihat stempel militer milik kuda tersebut, sehingga ia pun bertanya dari mana pemilik kuda dapatkan. Walaupun pemilik kuda beralasan kalau ia mendapatkannya dari hasil jual beli, namun Kyusui tidak mempercayainya, sehingga pemilik kuda terpaksa memberitahukan di mana ia menemukan kuda tersebut. Ketika sampai di lokasi dengan secara teliti, ternyata kuda itu milik prajurit yang diutus oleh Nyonya Besar Wu menuju kota Guangling. Menyadari hal itu, Kyusui pun langsung meminta maaf kepada prajurit tersebut karena atas permintaan ia kepada Nyonya Besar Wu membuat prajurit ini harus kehilangan nyawanya. Dan dikarenakan tidak ada waktu lagi menolong kedua orang tuanya di Pondok Pedang untuk melawan sekte Guanli, dengan segera ia pun langsung pergi ke Guangling untuk memberitahukan kepada ketiga kakaknya bahwa keluarga Xiao dalam bahaya. Kembali kepada Mingzu yang melaporkan jika Tang Song gagal menangkap Kyusui. Bahkan Tang Song juga telah menyebarkan berita jika Kyusui sedang membawa lencana pahlawan, sehingga ditakutkan jika para pendekar akan mengejar dan berniat untuk mengambil lencana tersebut. Oleh karena itu, ia meminta izin kepada Sui Feng untuk membunuh Tang Song. Namun Sui Feng menghentikannya karena sebelum Kyusui berpamitan kepada Nyonya Besar Wu, Nyonya Besar Wu pernah menyuruh orang lain pergi dan berbicara dengannya secara pribadi, sehingga ia menganggap jika lencana pahlawan kemungkinan besar ada pada orang tersebut, yang dimana identitas orang itu belum ia ketahui.
Lalu Sui Feng mengeluarkan plakat sekte Guanli-nya untuk diberikan kepada orang yang berhasil membawa Qiu Sui ke sekte Guanli. Walaupun ini sangatlah berbahaya karena plakat ini merupakan tanda pengenalnya yang mungkin saja kelak akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Namun ia memiliki rencana lain, yaitu setelah berhasil membawa Qiu Sui ke sekte Guanli, Mingzu harus membunuh orang tersebut. Di sana Sui Feng juga memintanya untuk segera pergi ke Guangling karena ia tahu jika Qiu Sui tidak mendapatkan bantuan dari Jin Zong. Kembali kepada Qiu Sui yang sudah sampai di dermaga Guangling. Di sana ia meminta Tang Fang untuk mencari penginapan, sementara ia akan mencari perahu karena besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan. Qiu Sui yang mendapatkan informasi dari pemilik kedai kalau di dermaga ini tidak ada yang menyewa perahu. Lalu sesaat pemilik kedai juga memberitahukannya untuk berhati-hati jika menginap di penginapan dermaga ini karena di sana terdapat dua pendekar yang suka berulah. Menyadari jika Tang Fang kini dalam bahaya, dengan segera Qiu Sui pun langsung pergi ke sana. Setelah sampai di penginapan yang dimaksud oleh pemilik kedai, di sana ia bertemu dengan dua pendekar cupu. Sadar jika dua pendekar ini hanya dimanfaatkan oleh sekte Guanli, ia lalu bertanya di mana Tang Fang berada. Mereka berdua lalu menjawab jika wanita itu sudah mereka serahkan kepada Raja Pedang, dan Qiu Sui yang mendengar hal itu membuatnya menjadi marah sehingga ia meminta mereka berdua untuk memberitahukan tempat di mana mereka menyerahkan Tang Fang kepada Raja Pedang. Setelah sampai di lokasi, mereka berdua justru diculik oleh salah satu pendekar bawahan Raja Pedang. Lalu tak lama kemudian, Qiu Sui tak sengaja bertemu kembali dengan Cao Ran dan Yuan. Di sana mereka meminta maaf kepada Qiu Sui karena mereka tidak berhasil mendapatkan bantuan untuk melawan sekte Guanli dan hanya dari keluargaku yang mau membantu mereka yang bernama Mu Suang dan Min Miao. Di sana Qiu Sui memberitahukan mereka jika Tang Fang telah ditangkap oleh sekte Guanli. Walaupun wilayah Guangling tidak luas, namun Raja Pedang merupakan pemimpin dari 8 raja milik sekte Guanli yang sangat misterius dan sulit untuk melawannya. Lalu sesaat Mu Suang mengingat jika di Guangling juga terdapat pendekar tingkat tinggi yang bernama Guan, dan jika mereka meminta bantuan kepadanya, mungkin saja mereka bisa menemukan Tang Fang. Mendengar hal itu, Qiu Sui lalu membagi dua kelompok. Ia menyuruh mereka berempat untuk pergi ke kediaman Xiao di Guangling untuk menemui kakaknya, sementara ia akan menemui pendekar Guan. Setelah sampai di sana, ia melihat dua sekte yang sedang menyalahkan satu sama lainnya dan meminta pendekar Guan untuk mengadilinya. Namun keributan tersebut tidak disukai oleh pendekar Guan, sehingga ia pun langsung menyerang mereka semua. Dari belakang, Qiu Sui yang menyaksikan dan menganggap jika pendekar Guan memang merupakan pendekar keadilan. Ia lalu memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte Pedang Wanhua dan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan pendekar Guan. Pendekar Guan lalu mengajak Qiu Sui untuk masuk ke dalam, dan di sana Qiu Sui menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada pendekar Guan mencari temannya yang kini telah ditangkap oleh Raja Pedang sekte Guanli, dan alasan mereka menangkapnya mungkin karena menganggap jika lencana pahlawan ada pada dirinya, sehingga Guan yang mendengarnya langsung bertanya kepada Qiu Sui di mana lencana pahlawan berada. Pada awalnya Qiu Sui ingin memberitahukan kepada pendekar Guan, namun di sana ia tak sengaja melihat senjata milik Tang Fang berada di kediamannya, sehingga ia menyadari jika di hadapannya ini adalah Raja Pedang yang sesungguhnya yang telah menculik Tang Fang yang selama ini telah menyamar di dalam dunia persilatan yang berpura-pura sebagai pendekar keadilan. Maka dari itu Qiu Sui pun beralasan jika lencana pahlawan telah direbut oleh Sui Feng dan Mingzu, dan dikarenakan ia ingin pergi dari sana sebelum pendekar Guan menyadari jika ia sudah mengetahui identitasnya, sehingga ia pun izin pamit pergi dengan alasan kalau ia
ingin menemui kakaknya yang lokasinya tak jauh dari tempat ini. Namun pendekar Kuhan mencegahnya karena di luar sana sangat berbahaya bagi Kyusui. Apalagi para pendekar persilatan menganggap Kyusui membawa lencana pahlawan dunia, sehingga ia meminta Kyusui untuk tetap tinggal di kediamannya. Kyusui yang harus pergi dari sana untuk mencari bantuan, namun dikarenakan tidak ada waktu lagi, sehingga ia pun berniat untuk mencari Tang Fang. Setelah itu pendekar Kuhan menemui Mingzu dan Sui Feng yang secara kebetulan mereka ada di tempatnya, yang ternyata mereka berdua datang ke sini untuk menangkap Kyusui. Kuhan lalu bertanya kepada mereka berdua di mana lencana pahlawan berada. Sui Feng hanya bisa tertawa mendengarnya karena Kuhan telah dibohongi oleh Kyusui yang sudah mengetahui identitasnya yang merupakan Raja Pedang. Mendengar hal itu Kuhan begitu terkejut sehingga ia akan memberikan pelajaran kepada Kyusui dan tidak akan membiarkan Kyusui membongkar identitasnya karena selama 20 tahun lebih ia bersembunyi menjadi pendekar terkenal di Guangling. Hingga pada akhirnya Kyusui berhasil menemukan Tang Fang, namun tiba-tiba ia diserang dan ternyata itu adalah Cuyu, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga pada akhirnya Kyusui pun berhasil ditangkap oleh pendekar Kuhan. Sementara di sisi lain, Yiren yang mendapatkan pesan dari sang ayah yang menyuruh mereka untuk berhenti menyelidiki masalah Pil Xingjun, dan jika masih diteruskan, maka sekte Wanhua mereka akan mendapatkan kehancuran. Dengan mengetahui pesan tersebut membuat Sueyu curiga jika pesan ini bukan berasal dari ayah mereka, karena biasanya sang ayah selalu mementingkan keselamatan orang lain dibandingkan kehancuran sektenya sendiri. Dan benar saja, Sueyu berhasil membuktikan jika pesan ini bukan berasal dari ayah mereka, karena setelah ia mencium aroma tintanya, tinta tersebut bukan seperti tinta milik sang ayah. Mengetahui hal itu, Yiren pun beranggapan jika sekte pedang Wanhua dalam masalah besar, sehingga mereka harus kembali pulang. Dan benar saja, pengawal di sana datang dengan melaporkan jika di depan gerbang terdapat teman Kyusui yang memberitahukan kabar kalau pondok pedang keluarga Xiao telah dikepung oleh sekte Quanli, yang membuat mereka begitu terkejut mendengarnya. Sementara Kyusui yang ditangkap, tanpa rasa takut Kyusui lalu mengancamnya jika ia akan membongkar identitas Kuhan kepada semua pendekar dunia persilatan. Mendengar ancaman itu, Kuhan pun langsung menepisnya dengan mengatakan walaupun semua orang tahu jika ia merupakan Raja Pedang dari sekte Quanli, namun mereka tidak akan bisa mengalahkannya karena ia merupakan pendekar terkuat di Guangling ini, dan bahkan mereka juga tidak akan percaya terhadap perkataan Kyusui. Lalu tak lama kemudian datang seorang pengawal yang melaporkan jika pendekar Gujun menerobos masuk dan ingin menemuinya. Mendengar hal itu, Kuhan meminta Cuyu untuk membawa Kyusui ke belakang. Kedatangan Gujun ke sana karena ia ingin memberitahukan sebuah informasi penting kepada Kuhan. Jika di wilayah Guangling ini terdapat Raja Pedang dari sekte Quanli yang menyamar menjadi seorang pendekar dunia persilatan di wilayah ini. Oleh karena itu ia meminta Kuhan untuk membantunya mencari dan menemukan Raja Pedang tersebut. Sadar jika Gujun akan dibunuh oleh Kuhan, Kyusui lalu memberikan kode suara, dan Gujun yang mendengar itu seketika terkejut dengan bertanya siapa yang dibalik tirai tersebut. Sehingga Kuhan beralasan jika di balik tirai itu merupakan teman kecilnya yang kini sedang terluka parah. Lalu setelah itu Gujun melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan kalau sebelumnya ia pergi menyelidiki pembantaian keluarga terkenal di Guangling, dan di sana ia menemukan bekas pedang yang dicurigai milik Raja Pedang. Bahkan ia juga menemukan selai rambut putih yang ia percaya kalau rambut itu milik Raja Pedang.
dikarenakan Raja Pedang memiliki aura khusus untuk melindungi tubuhnya yang hanya bisa digunakan pada saat yang sangat berbahaya, dan pada saat itulah energi di dalam tubuhnya akan mengembang sehingga membuat rambut menjadi putih. Dan tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah giok milik Cuyu. Kyusui yang berhasil lolos, ia lalu keluar dan memberitahukan kepada Gujun jika Kuhan merupakan Raja Pedang yang sebenarnya, yang membuat Gujun begitu terkejut sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Cuyu, Kyusui lalu menyelamatkan Tang Fang dan lainnya. Lalu ia meminta mereka untuk ikut dengannya melawan pendekar Kuhan yang merupakan Raja Pedang. Di dalam pertarungan tersebut, Gujun kalah yang membuat matanya menjadi buta. Gujun yang tidak menyangka jika selama ini ia salah menilainya, yang ternyata Kuhan merupakan bagian dari sekte Kuan Li, dan ia sangat menyesal menjadi temannya selama ini. Mendengar hal itu, Kuhan hanya bisa tertawa dengan mengatakan jika manusia di dunia ini hanya menginginkan 3 hal, yaitu uang, kedudukan, dan pendukung, sehingga jika digabungkan akan menjadi kekuasaan, dan semua itu hanya dimiliki oleh sekte Kuan Li. Bahkan hanya sekte Kuan Li yang bisa menyatukan dunia persilatan, karena Li Chenzhou selaku ketua sekte Kuan Li akan melakukan hal yang besar yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kaisar saat ini. Oleh karena itu ia meminta Gujun untuk bergabung dengannya sebelum terlambat. Mendengar tawaran tersebut, Gujun lebih baik memilih mati dibandingkan hidup menjadi seorang pengkhianat. Kuhan yang kesal mendengar ucapannya itu, lalu ia pun ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Kyusui berhasil menyelamatkannya. Mengetahui Kyusui datang kembali, Gujun yang marah lalu memintanya untuk segera pergi dari sini, karena Kyusui harus menemui semua pendekar yang ada di Guangling untuk memberitahukan jika selama ini mereka telah ditipu oleh Kuhan yang merupakan Raja Pedang dari sekte Kuan Li. Namun Kyusui tidak ingin meninggalkannya seorang diri, sehingga ia pun menyerang Kuhan. Akan tetapi dikarenakan Kyusui dan teman-temannya bukanlah tandingannya, sehingga mereka pun kalah dengan mudahnya. Bahkan di saat Kyusui akan dibunuh, tiba-tiba Gujun menyelamatkannya, hingga pada akhirnya Gujun pun terbunuh di tangan temannya sendiri. Sebelum kematiannya, Gujun meminta mereka untuk segera pergi dari sini. Mereka yang terdesak lalu tak sengaja masuk ke dalam sebuah goa bawah tanah. Dan dikarenakan di dalam sana ada suara air yang mengalir, Kyusui pun percaya jika mereka bisa keluar dari sana, sehingga mereka harus mencari keberadaan sungai tersebut. Dan ketika mereka berhasil menemukannya, di sana mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria tua yang terikat oleh rantai. Dan pria tua tersebut bernama Du Yue, yang merupakan ketua sekte Pedang Mengxiang yang dijuluki sebagai 3 gunung bersama Kuhan dan Gujun. Mereka bertiga merupakan pendekar terkuat tingkat tinggi di wilayah Guangling. Dan ternyata Du Yue menjadi gila karena terkena racun dari sekte Kuan Li, sehingga untuk menyelamatkannya mereka harus membuang racunnya terlebih dahulu dengan menghilangkan tenaga dalamnya. Setelah berhasil menyadarkan Du Yue, lalu mereka memperkenalkan diri, dan alasan mereka terjebak di dalam goa ini karena mereka dikejar oleh pasukan sekte Kuan Li. Dan dikarenakan mereka telah menyelamatkannya, Du Yue lalu memberitahukan mereka jika untuk keluar dari dalam goa ini, mereka harus menghancurkan celah kecil pada bagian dalam sungai. Sehingga hanya jurus teknik pedang Mengxiangnya lah yang bisa menghancurkan bebatuan di dalam air tersebut. Namun dikarenakan Du Yue sudah tidak memiliki tenaga dalam dan tidak bisa menggunakan pedang lagi, Du Yue lalu akan mengajari jurus pedang Mengxiang kepada Kyusui.
Hingga pada akhirnya Kyusui pun berhasil menghancurkan bebatuan tersebut sehingga mereka bisa keluar dari sana. Setelah mereka berhasil keluar dari dalam goa, Du Yue lalu memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Sementara Kyusui mengajak Xing Yu dan Nang Gue untuk ikut dengannya menemui kakaknya. Namun setelah sampai di sana, Yiren bersama pasukannya justru langsung menghunuskan pedangnya ke arah Xing Yue dan Nang Yue karena Yiren sudah mengetahui jika mereka berdua merupakan anggota dari Raja Pedang, sehingga Yiren pun langsung mengusir mereka. Setelah masuk ke dalam, Yiren begitu marah kepada Kyusui karena Kyusui telah membuat kekacauan sehingga sekte mereka dalam masalah besar. Bahkan kini kedua orang tua mereka sedang dalam bahaya. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan kabar jika Kyusui telah memfitnah pendekar Kuan sebagai Raja Pedang dari sekte Kuanli. Bukannya ia tidak percaya kepada Kyusui, namun ia lebih percaya kepada Kuhan yang merupakan salah satu pendekar terkenal yang dijuluki sebagai pendekar tiga gunung yang selalu melawan kejahatan. Oleh karena itu, esok hari ia akan membawa Kyusui untuk meminta maaf kepada pendekar Kuhan sebelum mereka kembali ke sekte Wanhua. Kyusui yang begitu bersedih karena kakaknya lebih percaya terhadap orang lain dibandingkan adiknya sendiri. Di sana Kyusui akan membuktikan bahwa pendekar Kuhan memang Raja Pedang dari sekte Kuanli, sehingga ia meminta Yuhan dan Chaoran untuk mencari pendekar Du Yue. Singkatnya, di keesokan harinya, mereka yang sudah tiba dan dikarenakan semua pendekar persilatan telah berkumpul di tempat ini, maka Yiren ingin berterus terang kalau kedatangannya ke sini untuk meminta maaf kepada pendekar Kuhan karena sebelumnya Kyusui telah memfitnahnya dan ia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan ia sebagai perwakilan dari keluarga Xiao juga memohon kepada pendekar Kuhan untuk membantu keluarganya dalam melawan sekte Kuanli yang kini sedang menyerang kedua orang tuanya di Pondok Pedang Wanhua. Mendengar hal itu, bukannya ia tidak bisa membantu keluarga Xiao mereka, namun ada beberapa yang harus diperhitungkan dulu. Dan alasan ia mengundang rekan dunia persilatan datang ke hutan ini karena ia berharap mereka semua menjadi saksi yang pada dasarnya ia tidak pernah mempersalahkan keuntungan dan kerugian pribadi. Namun jika ada pendekar yang melakukan hal bertentangan dengan keadilan dunia persilatan, maka ia tidak akan mengampuninya. Yang ternyata pendekar Kuhan sudah merencanakan ini semua demi menutupi identitasnya yang merupakan Raja Pedang dengan memfitnah Kyusui sebagai seorang pengkhianat yang telah berkomplot dengan pasukan Baihuang, yang membuat semua pendekar di sana begitu terkejut mendengarnya, terutama Kyusui yang merasa jika ia telah terjebak dalam rencana pendekar Kuhan. Kyusui yang membela dirinya sendiri lalu mengatakan kalau identitas pendekar Kuhan yang sebenarnya merupakan Raja Pedang dari sekte Kuanli yang selama puluhan tahun ini telah menutupi identitasnya dengan bukti bahwa pendekar Kuhan telah mengurung dan menyiksa pendekar Du Yue yang merupakan ketua sekte pedang Meng Xiang karena sebelumnya ia tak sengaja bertemu dengannya di dalam sebuah goa bawah tanah di kediaman pendekar Kuhan. Namun para pendekar tidak ada yang mempercayai perkataan Kyusui dan memilih percaya terhadap pendekar Kuhan karena selama ini mereka melihat pendekar Kuhan selalu melakukan keadilan dan memberantas kejahatan. Dikarenakan mereka semua masih belum percaya terhadap perkataannya, Kyusui lalu ingin menunjukkan teknik pedang Meng Xiang yang sebelumnya ia pelajari dari pendekar Du Yue. Dan secara kebetulan, di sana juga terdapat salah satu pendekar dari Aula Sendao yang juga pernah diajari teknik tersebut oleh pendekar Du Yue, sehingga pendekar itu pun ingin mencoba bertarung dengan Kyusui. Walaupun Kyusui sudah memenangkan pertarungan tersebut, namun para pendekar di sana justru memfitnahnya dengan menuduhnya jika jurus yang dikeluarkan oleh Kyusui bukanlah jurus pedang Meng Xiang, melainkan jurus 13 pisau milik Yu Chiking, seorang penjahat besar dari Baihuang, dan jurus terakhirnya yaitu merupakan jurus petir 8 penjuru.
Lalu salah satu pendekar di sana menunjukkan lukanya yang dulu pernah terkena jurus tersebut, sehingga mereka menganggap jika yang ditemui oleh Kyusui di dalam goa bawah tanah itu bukanlah pendekar Duyue, melainkan Yu Qingqing, seorang penjahat. Yang membuat Kyusui begitu terkejut karena ia tidak mungkin salah menyelamatkan orang. Dan dikarenakan Kyusui dituduh telah menyelamatkan seorang penjahat besar, bahkan telah mempelajari ilmu sesat, sehingga pendekar Kuhan meminta Yiren untuk memutus urat nadinya dan tidak boleh berlatih bela diri seumur hidupnya. Tak lama kemudian Yuhan akhirnya telah tiba di sana dengan membawa pendekar Duyue untuk membuktikan bahwa pendekar Kuhan memanglah raja pedang dari sekte Kuanli. Namun ternyata selama ini Kyusui telah terjebak dalam rencana pendekar Kuhan karena pria tua yang ada di hadapan mereka itu bukanlah pendekar Duyue, melainkan Yu Qingqing, seorang pendekar dari Beihuang. Bahkan Yu Qingqing juga menuduh Kyusui yang telah menipunya dengan imbalan mendapatkan lencana pahlawan jika ia mau mengajarinya jurus 13 pisau. Mengetahui kalau lencana pahlawan berada di tangan Kyusui, para pendekar di sana langsung menganggap jika Kyusui berniat ingin menguasai dunia persilatan dengan pasukan Beihuang. Dan walaupun Kyusui mengatakan jika lencana pahlawan tidak ada pada dirinya, namun pendekar Kuhan melanjutkan rencana terakhirnya dengan memerintahkan salah satu pendekar di sana untuk mengambil lencana pahlawan tersebut dari tangan Kyusui, yang padahal lencana itu adalah palsu dan sudah dipersiapkan oleh pendekar Kuhan supaya Kyusui semakin terjebak. Semua para pendekar yang menganggap jika lencana itu adalah asli, mereka lalu mendesak Yiren untuk menghukum Kyusui karena Kyusui tidak hanya mempelajari ilmu sesat, namun Kyusui juga ingin menguasai dunia persilatan bersama pasukan Beihuang. Walaupun Yiren menganggap Kyusui salah, namun tetap saja ia akan membela adiknya tersebut. Begitupun dengan Tang Fang yang akan membela Kyusui karena ia tahu jika Kyusui telah dijebak oleh mereka. Dan tak lama kemudian Tang Song bersama pasukannya tiba di sana, yang kedatangannya untuk membawa Tang Fang kembali ke sekte Tang, dan ia meminta pendekar Kuhan untuk mengizinkannya pergi. Dikarenakan Yiren tidak mau menghukum Kyusui, dengan terpaksa pendekar Kuhan pun langsung memutuskan urat nadinya. Yiren yang tidak bisa berbuat apapun, ia lalu meminta Kaiyan untuk membawa Kyusui kembali ke kediamannya. Dan dikarenakan Yiren tidak ingin masalah ini berlanjut dan menjadi besar bagi keluarga Xiao, Yiren lalu meminta maaf kepada pendekar Kuhan atas kesalahan adiknya tersebut. Sedangkan di sisi lain, yang ternyata Yu Qingqing memfitnah Kyusui atas perintah dari Sui Feng demi membalas kematian keluarga Lembah Baichao-nya dulu yang telah dibantai oleh ayahnya Kyusui. Dan dikarenakan masalah Kyusui sudah selesai, di sana Yu Qingqing meminta Sui Feng untuk menghilangkan pil berusi pada tubuhnya. Mendengar hal itu, Sui Feng hanya bisa mengingatkan walaupun masalah Kyusui telah selesai, namun masalah Lembah Baichao miliknya masih belum selesai. Sadar jika Sui Feng merupakan ketua muda Lembah Baichao di kala itu, seketika Yu Qingqing pun meminta maaf dan mengatakan kalau bukan ia yang telah menyebarkan rumor bahwa Lembah Baichao telah menciptakan pil Xingjun dan diberikan kepada pasukan Beihuang, sehingga keluarga Lembah Baichao-nya dibantai oleh para pendekar dasi. Mendengar alasan itu, Sui Feng pun tidak percaya, sehingga ia mengaktifkan pil berusi pada tubuhnya. Setelah menyiksanya, Yu Qingqing akhirnya mau menjelaskan semuanya. Di saat dulu, pasukan Beihuang miliknya mendapatkan informasi bahwa Lembah Baichao di Jinsong telah mengembangkan sejenis pil yang berkhasiat mengatasi kelaparan dan mengobati luka.
Oleh karena itu, pasukan Bai Huang lalu ingin membeli Pil Xing Jun sebagai persediaan militer. Namun ketua lembah Bai Chao yang tak lain adalah ibunya Sui Feng menolak permintaan mereka karena Pil Xing Jun tidak diperjualbelikan kepada siapapun, yang hanya digunakan untuk keperluan para warga di lembah Bai Chao-nya saja. Maka dari itu Yu Chiking dikirim ke balai Bai Chao sebagai pelayan oleh Raja Helan negara Bai Huang supaya ia bisa mencuri resep tersebut. Namun di saat itu ia ketahuan dan identitasnya telah terbongkar yang berasal dari Bai Huang, sehingga ia diusir dari lembah Bai Chao. Dan bahkan lembah Bai Chao semakin waspada setelah kejadian tersebut. Oleh karena itu, Raja Helan membayar orang dunia persilatan dasi untuk menyusup ke balai Bai Chao dan mencuri resep Pil Xing Jun. Namun tidak disangka setelah mendapatkan resep Pil Xing Jun, pendekar itu malah menyebarkan rumor bahwa lembah Bai Chao telah berkomplot dengan membuat pil khusus untuk pasukan Bai Huang. Sehingga seluruh pendekar dunia persilatan negara dasi langsung berkumpul dan membantai orang-orang lembah Bai Chao dalam satu malam. Walaupun ia tidak mengetahui siapa pendekar tersebut dan hanya Raja Helan lah yang mengetahuinya, namun ia pernah mendengar jika pendekar itu berasal dari sekte Dianzhang. Dan setelah mengatakan itu semua, Sui Feng lalu meminta Yu Chiking untuk menulis semua pengakuan tadi. Lalu setelah mendapatkan tulisan tersebut, Sui Feng langsung membunuhnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit durang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.